Tepuk tangan untuk iblis. Saya tanya, kamu kenal iblis? Tahu, pernah dengar? Sahabat, sepurone kita dapur ele-elean ya. Kamu kenal Dajjal? Pernah dengar? Kamu kenal Ya'juj Ma'juj? Oke, aku sekarang, yang tertua di antara tiga ini yang mana? Iblis. Sekarang kalau kamu lihat riwayat-riwayat yang dituturkan oleh Allah dan dari kepustakaan Islam, iblis sama malaikat Jibril duluan mana? Iblis, dia paling senior di antara para malaikat. Gitu? Siapa yang lebih senior dari iblis? Nur Muhammad. Muhammad ketika belum bertajalli atau mewujud menjadi Muhammad bin Abdullah melalui ibunya dan bapaknya. Tapi dia masih berupa gelombang dan cahaya, kan begitu kan? Nah, Ya'juj Ma'juj itu lahirnya kapan? Dajjal itu ya mesti aku jago. Pongkon jumlah rambutmu roh kira jumlah rambutmu. Aku roh persis. Jumlah daun di pohon itu persis dengan jumlah rambutnya. Gak percaya menek au hitungan. Ngono Abu Nawas. Oke, tak terusin dikit. Ini saya ngomong soal usia tadi loh. Jadi selama 700 tahun itu 700 jadi gini. Nah, iblis sudah tahu ya. Sebelum ada Adam jauh. Kan Anda tahu Adam dibikin tapelnya itu fisiknya itu dari tanah liat. Karena tanah liat ini yang paling mudah dicari di mana? Ya, kita dapur aja. Tidak penting benar salahnya, kan kita sama-sama tidak bisa melacak. Tapi yang penting endingnya nanti harus membuat kita menjadi lebih gembira kepada Allah dan menjadi lebih sayang kepada manusia, gitu aja. Nah, soal tafsir kon iso nafsiri. Semua tafsir ketika alif lam mim ya podo, hanya Allah yang ngono tok. Lewat jan yo ro nek ngono rek. Nah, hanya Allah yang tahu, ya semua orang tahu itu. Kan artinya tidak bisa ditafsirkan tetap. Gitu loh. Dan indahnya Al-Qur'an karena ada alif lam mim alif lam ra, ada nun itu loh, terutama nun. Wah. Kano dal gandi kano. Jadi gini, jadi teman sekalian, kalau Dajjal itu kan dikenal setelah ada informasi atau cerita-cerita dari para nabi, terutama Rasulullah. Menimni ono Dajjal ini, ono Ya'juj Ma'juj ini, di Quran juga ada Ya'juj Ma'juj dan seterusnya. Tapi pokoknya kalau dilihat dari eskalasi waktu berdasarkan kelahirannya dalam tanda petik, kan iblis, baru Dajjal, baru Ya'juj Ma'juj. Sekarang saya tadabur aja. Dajjal sudah berlaku sejak 700 tahun yang lalu. Kemudian memuncak pada abad 17 dan sekarang sudah berlaku seluruh dunia. Dajjal itu satu cara pandang di mana Anda ditipu, di mana Anda akan menganggap yang surga itu sebenarnya neraka. Anda diiming-imingi sesuatu dan Anda tertarik padahal itu neraka. Dan itu sudah terjadi pada kebudayaan, pada filsafat, pada apa saja, betul enggak? Yang Anda cari-cari itu, Allah sendiri mengatakan, aku bikin tampak indah dunia itu bagi orang-orang yang kafir, kan gitu. Jadi no arek, gak usah tak terus-terusan lah. Tembangnya tak kayak contoh-contoh terus. Jadi Dajjal sudah berlaku sekarang. Semua sistem politik, semua sistem kebudayaan, semua sistem nilai dan kepercayaan sudah Dajjaliyah semua sekarang ini. Jadi semua polisi-polisi itu sebenarnya berdasarkan cara berpikir Dajjal tadi yang membuat manusia terbalik penglihatannya terhadap surga dan neraka. Anda sekarang ini takut nggak sama neraka menurut Anda? Wong Indonesia ini bener takut apa tidak? Nggak takut-takut amat toh.
kan sibuk sama ingin ke surga. Dan yang disebut surga itu pokoknya kan duwe lomah lebih besar, bojo luwih ayu dan akeh, ngono ta sing dibayangno. Jadi aspirasi orang kebanyakan tentang surga itu aspirasi materialisme, gitu ya. Jadi bayanginnya tetap bayang materialistik gitu loh. Hanya seseorang bisa merupakan neraka bagi orang lain. Ada kamu beli motor baru, itu neraka bagi tetanggamu, betul enggak? Betul enggak? Yang satu kawin mengawini cewek, neraka bagi laki-laki yang tidak mencapai cewek itu. Itulah dunia. Di surga tidak. Di surga kata Allah kita terpenuhi semua yang kita inginkan, tapi tidak ada konflik. Bahkan ada ayat mereka berebut gelas, tapi tidak ada pertengkaran dalam perebutan itu, dan seterusnya lah, macam-macam gejala-gejala surga itu. Saya ingin mengatakan ini kepada Anda semua, untuk supaya Anda itu jangan terlalu bingung-bingung amat melihat keadaan ini. Indonesia itu tidak ada kan, tidak ada apa-apa. Dunia tidak ada ya apa-apa toh mas. Kamu pikir Anda cuma hidup sekali, bagaimana kalau nanti dihidupkan lagi? Dikit tak tekati loh ya, awas ngono. Ya Allah, semua jamaah KJ tolong hidupkan lagi sesuai dengan ayatmu. Allah mengatakan enggak, bukan itu. Kenapa kamu ingkar kepada Allah, kata dia, padahal dulunya kamu mati. Itu kan kalimatnya, dulunya kamu mati. Kalau dulunya mati, sebelum mati hidup apa enggak? Berarti sekali ya. Dulunya kamu mati berarti kita tarik ke belakang, berarti sebelum mati tadi kan hidup, berarti satu kali hidup, satu kali mati. Padahal dulunya kamu mati, kemudian aku hidupkan lagi, berarti dua kali. Kemudian aku matikan lagi, dua kali hidup, dua kali mati. Kemudian aku hidupkan lagi di surga. Di ayat ini tok aja Anda hidup dua kali, baru di surga. Yang rokok lah nek kono. Tapi dengan catatan rokok yang saya bilang itu omongannya Dajjal, kan gitu. Jadi kalau omongan saya, Anda surga. Bahwa surga keberatan sama Anda butuh tanggung jawabku. Ya ngono ya, sing seger mikirnya ya rek ya. Oh nek kon gak duwe kesegaran ngono, gak enak uripmu ya, sing seger ke. Jadi teman-teman sekalian, Dajjal sudah berlaku. Jadi pertama ketika ada penghancuran Inkamaya, penyebaran perampok-perampok dari barat ke selatan dan ke timur sampai ke Amerika Latin, ya, di laut-laut di mana Mojopahit jadi gugup, Demak jadi gugup, semua sampai terjadi ada 4 tahun kosong di mana Sunan Kalijogo memimpin penimbunan kekayaan yang sampai sekarang belum ditemukan dan seterusnya. Ini dia tahu persis. Iki rodok ponakane Gajah Mada. Cuman Gajah Mada takoni sapa wah malah gak ero. Gak sampe kenal aku nek raine dipadak-padakno karo aku ngono iki. Iya, guyon ya Mas ya, tapi serius ya. Iya, sip, tenang aja, aja kuatir engko tak lamarno nang Gajah Mada. Wong beliau-beliau itu kita cinta kok. Kita ngomong macam-macam cinta kok. Cinta itu kan ukurannya tidak pada epistemologi, ukurannya pada niat. Vibrasi cintanya itu gitu. Oke. Iki tak persingkat deh. Dajjal sudah berlaku. Ya. Sampai kemudian ada yang namanya masa pencerahan, Renaissance, Aufklärung dan seterusnya. Itu puncak ilmunya Dajjal. Kemudian sampai ada sandiwara timur lawan barat, komunisme lawan kapitalisme, terus ada demokrasi segala macam, terus dibikin ada negara, ada nation state, mari ngono apa state, terus pokoknya negara seolah-olah penting. Begitu wis dadi negara dibuka pagri negara. Sekarang MEA masuk semua sini, masuk semua loh, jari negara. Jadi kita diombang-ambingkan ya. Dan di puncak suksesnya Dajjal itu secara alam pikiran sudah, intelektual sudah, spiritual pun sudah, kemudian sistem budaya sudah, sistem politik sudah, undang-undang pun undang-undang yang
terbalik seperti itu. Nah sekarang adalah era Ya'juj Ma'juj. Kalau Dajjal itu gabungan antara yang barat agak tengah dengan barat sekali, kalau Ya'juj Ma'juj itu dari utara. Nah sekarang yang paling jadi sasaran Ya'juj Ma'juj adalah Indonesia. Ngono ceritanya. Ya'juj Ma'juj itu pokoknya kuning Pak. Itu infanteri yang luar biasa. Tapi dia ke sini. Tadi ingat tak pertanyaan saya? Di mana Israel disuruh cari tanah liat? Kalau di kisahnya kan Jibril disuruh cari tanah liat. Sampai sini, di sini sudah ada iblis jauh sebelumnya di tanah ini. Ini sudah dikuasai iblis. Ini dari berbagai macam wacana. Jadi sebelum Adam datang di sini sudah dikuasai iblis. Gitu loh. Karena iblis langsung lari, begitu diibliskan karena la yasjud itu tidak mau sujud, dia langsung diusir ke sini. Jadi ketika Jibril mau ambil tanah liat, dihalangi sama iblis, Jibril lari. Mikael lari. Terus Israfil lari, tinggal Israel. Israel memakai ilmunya iblis. Gitu. Iblis itu pinter. Ini sebelum Israel ya, sebelum Israel tak terus. Iblis itu dia ingin melaksanakan ayat Allah bahwa Allah itu menciptakan khalifah di bumi, betul? Iki gimana kok ditaruh di surga ya Adam ya? Di bumi fil ate. Ini jailun fil ardi khalifah. Lah kok ditaruh di surga? Salah ini, tidak taat sama Allah. Akhirnya iblis berusaha. Bagaimana caranya memindah Adam dari surga ke bumi? Bener nggak yang dilakukan? Nah, lumayan. Ya, jangan aja pecah dasar. Nah, cara dia masuk surga itu gini. Surga itu dijaga oleh seekor naga yang sangat besar. Kepalanya di depan pintu surga, badannya di dalam surga. Nah caranya iblis masuk surga itu dia nunggu menguap si naga ini. Begitu naga menguap, iblis bleng masuk. Kemudian menjalani lorong yang panjang di perut dan di badan naga itu, kemudian menunggu naga beol. Begitu beol, iblis ikut. Dan begitu keluar dari duburnya naga, dia sudah ada di dalam surga. Baru dia cari Adam. Tapi dia dihalangi oleh burung merak yang sangat banyak di surga. Yaitu pasukan-pasukan kavaleri dan infanterinya Allah untuk menjaga setiap zona surga. Maka akhirnya iblis acting. Dia beli serban. Beli serban. Lagi kita menang nih. Jenggotnya dipanjangkan. Terus dia ambil buah apa itu disuduk-suduk terus jadi tasbih. Terus katoke diunggahno. Loh ini serius sih. Ini serius ini. Nah akhirnya si iblis ini menemui Adam di dalam kostum malaikat. Gitu. Adam hormat kan, loh ini malaikat siapa ini? Kanzul Jannah, bendaharawan surga, al-khasyi, ar-raqi, as-sajid, tafadhalu. Itu dihormatilah oleh Adam. Dan semua bangsa Indonesia sekarang adalah Adam yang didatangi oleh saya gondrong ini kan ada pahalanya. Bapak yang mau cafu aja turing-uring aku. Karena gini loh, saya tuh didatangi orang, beberapa orang dan berkali-kali. Sopo kon? Kulo diutus Nabi Ibrahim, Cak. Besoknya lagi, sopo kon? Kulo utusannya Nabi Musa. Terus datang lagi, kulo niku utusannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kok aku dengaran ngutus wong nang aku ngono? Mboten, Cak. Kanjeng Nabi niku ngersulo. Ngapa kok ngersulo? Ngersulo itu hatinya nelongso gitu loh.
Apa kok Kanjeng Nabi Rasulullah? Lah iya. Oleh iki orang-orang Islam sekarang itu ittiba Rasul, mengikuti sunnah Rasul kok mek jenggote tok. Mbok rambutnya ya ditiru, ngono ceritanya. Ngono ceritanya. Oh iya ya, bener ya. Wah. Iya ya kok. Kabeh Nabi gondrong. Dari Adam, masuk Adam nang perapatan jalan nang salon ngawur ae. Ya toh? Apalagi Nabi Nuh ndak sempat ngurusi rambut. Dia bikin bahtera begitu besar untuk 1000 pasang binatang dengan sekian ratus umat Islam. Jadi itu harus teknologi sangat tinggi. Belum lagi nanti binatang dan binatang ini selalu bertengkar dan dikasih kurungan masing-masing. Belum lagi nanti ada binatang namanya Balkadaba dan iblis masuk kapal itu dengan berlindung di ekornya Balkadaba. Nah, ini cerita lain kapan-kapan. Disitulah lahirnya tikus, lahirnya lahirnya babi. Itu, ketika itu lahirnya. Kon buktekno gak iso, mbantah yo gak iso. Kapok kan ya. Lah ini teman-teman, supaya Anda tuh luas dan jangan terlalu dibebani oleh hal-hal yang seharusnya tidak membebanimu. Kamu harus tetap gembira. Harus tetap seger hidupmu. Dengan pengetahuan yang luas kamu kan ketawa-ketawa sendiri. Betul enggak? Terus nanti iblis datang ketika kapal mulai berangkat, banjir sudah besar. Terus gitu kata si iblis. Terus sapa ya? Mboten kula. Kurang ajar ngapa kowe lene iblis? Itu kata si Nabi Nuh. Mboten. Pinten iki sing melok sampean? Berapa yang ikut sampean? Maksudnya kewan tau wong niki lo tiangnya kan jumlahnya pinten. Orangnya berapa yang ikut sampean? Yo 300 lah. Terus yang kelelep, sing kena banjir, wah gak iso dihitung. Nek 1.000 ono. Oh berarti menang kula kali sampean. Ngono. Iblis carane ngenyek ngono. Jadi sing melok sampean mek 300. Sing melok aku atusan ewu. Loh, tahu kan krungu cerita ngono? Gak tahu wong aku ngarang dhewe. Oke, sekarang saya singkat. Sekarang ya Majuj eranya sekarang. Dajjal sudah berlaku kok. Sekarang Anda pusing soal PKI, pusing soal komunis. Ngapain kamu pusing soal komunis? Itu cara untuk supaya Anda menoleh, supaya malingnya masuk. Kan begitu. Itu pengalian isu. Anda tahu Cina itu komunis apa tidak? Cina itu pernah dihapusi iblis di depan pintu surga, betul enggak? Sekarang dia pinter, tetap komunis politiknya untuk imamah Cina iya. Sekarang pelajari ekonomi dunia. Sekarang sudah sampai pada tingkat pemusatan kapital. Bukan lagi distribusi modal, bukan lagi penguasaan titik-titik modal di sini, tapi sekarang pemusatan. Jadi sudah jelas kekuatan modalnya sekarang mainnya zona teritorial, reklamasi seluruh pantai utara Pulau Jawa. Sudah jelas zona naganya, kan begitu kan? Nah, tutup dulu. Ya, kan dia pernah jadi. Sekarang yang kuat di tengah kayak begini ini, pemusatan modal ini, Amerika udah enggak kuat. Kuba udah dilepas embargonya, Amerika udah lemah, enggak bisa apa-apa. Karena doanya juga tidak jelas. Obama, Atina, Virginia, enggak jelas. Digawe meneh, oh sesat gue ya. Oke. Sekarang yang kuat cuma 2 teman-teman sekalian, cuma 2, hanya RRC sama Iran. Karena apa? Karena ada kekuatan vertikal yang solid.
Cina sangat solid dari atas ke bawah, Iran sama solid dari atas ke bawah. Amerika tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran, Israel tidak bisa ngapa-ngapain sama Iran. Makanya Ya'juj Ma'juj mengisukan anti Syiah supaya nanti yang dibenci adalah Iran, karena Iran ini pesaing utamanya. Ini politik penjaga surga. Ngono rek. Makanya Anda disuruh benci ini, bencilah. Di sini benci gak kok berduit gak ono benci ya oh. Ya toh? Seminggu lagi kita bisa bayar utang apa tidak? Ndak ada masuk kok berbenci-benci ya. Wes aku kepingin ngomong terakhir ini kira soal tadi kan asalnya tafsir, tadabbur segala macam, jangan sampai bertengkar. Indonesia juga tetap jangan terus ditinggal. Indonesia itu kekasihmu, kamu harus tolongin dia kalau bisa kan gitu. Syukur dia minta tolong, kalau dia tidak minta tolong nanti kita tolong kan GR kan gitu. Kita tak tolong ya. Loh, siapa sih nyal tolong gitu ya? Lu dewe sampai ya. Saya tidak ada masalah kok. Enak Indonesia ngomong lu piye kowe? Tuas olehmu ngene. Indonesia sendiri tidak merasa ada masalah apa-apa kok, gitu loh. Nah, sekarang Ya'juj Ma'juj itu sasaran utamanya adalah tempat di mana Israel mendapatkan tanah liat, dan disinilah pusat iblis. Aku tanya lagi, lebih tua mana, iblis Dajjal atau Ya'juj Ma'juj? Iblis. Ini anak baru sekarang menyerbu tempat mbahnya. Karena iki nggone iblis. Nggone iblis iki, hati-hati kamu hitung lagi. Ini tempatnya iblis, pulau ini. Dikuasai sejak dulu. Semara bumi sudah saya bikin drama tikungan iblis 5 tahun yang lalu. Ini tempatnya iblis, kamu salah sasaran. Kamu pikir ini santri-santri? Enggak, dilungkas ngene. Tetapi iblis yang sudah belajar kepada Muhammad SAW. Aku tanya, apakah iblis berani melawan Muhammad? Apakah iblis takzim kepada Muhammad? Takzim. Jadi wis jelas lagi ya, Anda adalah turunan iblis campur Adam yang sudah gondelan kelambine Kanjeng Nabi. Jadi iblismu kamu kendalikan, betul enggak, selama ini? Maka jangan dipancing-pancing untuk keluar. Kok metu temen sungguhnya arek-arek kan gitu. Ngerti maksud saya ya? Ngerti maksud saya ya? Jadi teman-teman tolong pikir kembali. Jokowi mikir kembali ya. Saya nggak melawan loh, saya kan dudu iki nggone mbahmu dhewe iki. Ini tempat mbahmu deh. Ini serius, ini tempat iblis, ini serius. Loh, kamu pikir orang Israel sering kesini karena tahu ini mbahnya. Mbahnya, mereka tidak berani kalau sama kita, cuman ngapusi gitu dong. Cuman mereka tidak berani. Ini serius ini mas, ini serius. Lu arek-arek kok ditantang? Mungkin ini penggawean gak duwe ya nih, ditantang gelut. Loh, ayo wis. Ono ceritane. Jangan marah ya bapak-bapak yang denger ini. Saya ngomong sama anak-anakku, aku tidak ngomong untuk masyarakat dunia melalui YouTube. Kalau keluar di YouTube itu bukan sasaranku, salahmu dewe buka-buka YouTube. Aku ngomong kepada anak-anakku. Kalau mereka masih hanya iblis, kalian akan segera hancur lebur, karena iblis tidak bisa dilawan sekedar oleh Dajjal ataupun Ya'juj Ma'juj. Tapi karena iblis yang di pulau ini sudah mengenal Muhammad SAW, maka engkau akan disayangi asal jangan minta berlebihan kepada kami. Kalian kan kita terima selama ini, tidak ada masalah toh, kita terima, manusianya kita terima, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kalau sudah dikasih hati jangan minta merempel loh, jika rempel loh ya lo ini sore meneh. Osus, mari osus dikaro ni sore meneh.
Mudah-mudahan teman-teman sekalian, ini cara kita untuk menghadapi masa depan. Kita tidak membenci Jokowi, kita tidak membenci Ahok, kita tidak membenci Taipan, kita tidak membenci. Kita cuma bilang, tolong dipikir ulang. Ayo kita baik-baik ke depan. Bener nggak? Tolong dipikir. Wong kita ini mudah kok. Ini turunan iblis, ibaratnya ya. Itu sudah hafal sama macam-macam. Semua diterima di pulau ini. Siapa yang tidak diterima, betul enggak? Semua diterima. Atau orang Barat, orang Arab, semua diterima. Tidak ada masalah di sini. Nginep di rumah orang di kampung juga dengan senang hati kok, dikasih makan kok. Kita tidak anti siapa-siapa. Tidak ada rasisme di Indonesia. Jangan pernah ngomong di Indonesia ada rasisme. Kita menerima mereka semua sejak berabad-abad yang lalu. Cuman aja kok pek kabeh rek. Wingi kos mari ngono kok tuku nggone kos iku. Mari ngono sak omahe kok tuku. Mari ngono aku dadi pembantu rumah tangga iki wis ngene carane iki. Dadi sutek iki ngene carane. Asu pekati Cina. Kita ndak anti loh Mas. Kita ndak anti loh ya. Tolong ingat, kita ndak anti siapa-siapa. Kita terima semuanya. Terakhir sekali, jin pun kita terima. Dan sekarang saya akan mengajarkan kepada Anda, tolong jangan benci jin. Tadi saya tanya Cak Fuad itu di Ar-Rahman itu, kenapa kok Fabi ayyala irobikuma? Tadi Ali ingat, kita di mobil bilang, Ali mengatakan mungkin suami istri. Enggak, ada kemungkinan jin dan manusia gitu kan. Terus Cak Fuad melegitimasi, itu maksudnya jin dan manusia. Seluruh surat Ar-Rahman itu untuk jin dan manusia. Jadi kita sama jin dengan jin itu kompak. Kenapa kalau ada jin merasuki atau siapa merasuki kamu tuduh itu jin, terus kamu keluar. Nanti aku bacakan mantranya Nabi Sulaiman. Itu kejem banget karo jin. Kejem banget. Asal dikit-dikit ada bahkan di syuting tuh. Menangkap jin. Wah. Kamu kok kejem amat sih sama sesama makhluk Allah. Akhirnya datanglah utusan masyarakat jin ke Kadipiro. Cak, tolong bilang sama manusia, itu yang nakal jin itu cuma ada 0,01%. Bayangin kalau yang nakal itu 5% aja dari jin, yang jumlahnya beratus-ratus kali lipat dari bangsa Indonesia. Kalau mereka nakal, setiap sidang kabinet kesurupan kabeh. Bener nggak? Setiap orang Jumatan, khotibnya kesurupan. Artinya, setiap sekolahan di kelas, gurunya kesurupan. Setiap orang tidur dengan istrinya, suaminya diganti jin. Dan mereka mampu melakukan itu semua. Ayo, awas engko. Mas iki sampean temen kok. Demikian standing comedian. Jadi Mas, ojo terlalu cemas. Ayo kita pahami seluas-luasnya ya, supaya Anda tetap bergembira dan Anda tidak membenci orang yang menyakiti Anda. Karena Rasulullah tadi mengatakan, Cak Fuad dulu pernah menjelaskan, kalau orang Yahudi itu kalau dipukul dia membalas. Bahkan itu menjadi hukum. Kalau orang Nasrani sangat arif, dipukul pipi kanan, pak, ngomong. Kalau Islam, kata Cak Fuad di Padang Bulan, Islam sangat rasional di tengah-tengah, itu namanya umatan wasaton. Kamu punya hak membalas, tapi kalau kamu memaafkan, itu lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, itu Pak, gitu. Dan itu yang saya tawarkan di Kendiri Cinta. Kita tidak menjadi golongan, kita tidak akan bikin golongan independen untuk mencalonkan gubernur. Enggak. Kita melepas Anda semua. Anda jangan percaya sama saya, Anda jangan percaya sama Cak Fuad, sama siapapun. Percaya kepada Tuhan, kepada Muhammad, dan kepada yang benar. Saya tidak ada masalah. Cak Fuad tidak ada masalah. Gitu loh. Jadi jangan menjadi kultus. Maka tadabbur jimaiyah ini tidak menghasilkan madhab. Ya toh? Madhabnya macam-macam, tidak ada masalah. Kemarin tuh ada siaran yang ngimami tarawih ngaku ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin dibales sen. Iya kan aku ono ngono iku. Ya sembuhku mazhab capo-opo karo iki. Jadi di sini mazhabnya juga macam-macam, tidak ada masalah. NU, Muhammadiyah, mau apa, itu semua hasil tafsir. Tapi harus dikembalikan kepada tadabbur. Anda boleh masuk NU, boleh masuk Muhammadiyah, boleh masuk mana saja, boleh milih mazhab yang mana saja. Tapi kembali kepada tadabbur, yaitu bahwa outputmu lebih rahmatan lil alamin untuk siapa saja. Betul enggak, Mas? Oke. Tepuk tangan untuk iblis. Trick or treat with a